Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak solih dan solihah pada hari ini? Semoga selalu sehat dan bersemangat. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Indri di mata pelajaran Life Skill, di mana kita akan melatih kemandirian kita untuk mempelajari keterampilan-keterampilan hidup. Kira-kira hari ini kita akan belajar apa ya? Di depan Bu Indri sudah banyak sekali peralatan. Wah, ada gelas, ada apa ini ya? Wah, rahasia ini, nanti Bu Indri akan kasih tahu. Jadi, hari ini anak solih dan solihah akan belajar membuat susu secara mandiri. Nah, anak solih dan solihah tahu tidak? Ternyata susu itu merupakan salah satu bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta ini. Hal itu diterangkan dalam surat An-Nahl ayat 66. Bu Indri akan bacakan artinya ya. Dan sungguh, pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya, berupa susu murni di antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Masya Allah ya nak ya, maha besarnya Allah yang bisa memisahkan antara susu, darah, dan kotoran pada tubuh hewan ternak, sehingga susu itu bisa kita minum. Masya Allah. Nah, kemudian susu itu ternyata memiliki banyak sekali manfaat loh. Anak solih dan solihah tahu tidak? Di antara manfaat susu adalah menunjang tumbuh kembang anak solih dan solihah di masa perkembangannya seperti sekarang. Kemudian meningkatkan kepadatan tulang dan juga menjaga imunitas tubuh. Masya Allah. Kemudian kira-kira kapan ya waktu yang tepat untuk kita minum susu? Ada yang tahu? Wah, pasti anak solih berbeda-beda ya. Ada yang minum susunya di pagi hari, ada yang minum susunya malam hari sebelum tidur. Kira-kira mana yang paling baik ya? Nah, ternyata keduanya sama-sama baik. Ketika kita minum susu di pagi hari, maka itu akan meningkatkan energi kita sehingga kita semangat melakukan aktivitas pada hari tersebut. Nah, jika kita mengkonsumsi susu pada malam hari sebelum tidur, maka itu dapat meningkatkan kualitas tidur kita, supaya tidur kita lebih nyenyak. Baik, anak solih dan solihah, kita bersama sudah mengetahui manfaat daripada susu. Ternyata Rasulullah juga mengkonsumsi susu loh. Dan di antara susu yang dihasilkan hewan ternak, yaitu kambing, sapi, unta, Rasulullah paling menyukai susu kambing. Nah, bukan berarti susu-susu yang lain tidak baik. Nah, semuanya itu baik. Tapi yang tidak baik adalah ketika kita mengkonsumsi susu secara berlebihan. Jadi, saat kita mengkonsumsi susu, secukupnya saja ya, tidak boleh berlebihan. Kita dianjurkan untuk banyak meminum air putih. Baik anak solih, langsung saja kita akan praktik untuk membuat susu. Kira-kira apa saja yang harus kita siapkan? Yang perlu disiapkan adalah gelas. Nah, untuk kita membuat susunya, kemudian sendok untuk mengaduk. Nah, yang paling penting karena kita membuat susu, maka kita siapkan susunya. Nah, susu yang biasa kita dapati atau biasa dijual di lingkungan sekitar kita itu contohnya adalah susu kental manis ataupun susu bubuk. Nah, anak solih nanti boleh pilih ya di rumah apakah mau membuat susu kental manis atau susu bubuk. Kemudian tak kalah penting kita juga harus menyiapkan air panas atau air hangat ya anak solih dan solihah, dan juga air dingin. Baik, kita akan langsung saja membuat susunya. Nah, untuk takarannya nanti anak solih dan solihah bisa bertanya kepada bundanya ya, kira-kira berapa takaran susu untuk gelas yang anak solih dan solihah punya di rumah. Nah, ini Bu Indri gelas kecil seperti ini, susu bubuknya sebanyak 2 sendok teh. Nah, 2 sendok teh penuh. Nah, kalau untuk susu kental manis, Bu Indri menggunakan sekitar 3 sendok teh supaya tidak terlalu manis. Oke. Nah, jika susu sudah dimasukkan, apa selanjutnya? Kita masukkan air panasnya. Nah, karena ini air panas, maka anak solih harus berhati-hati ya menuangkannya. Nah,
Untuk air panas yang digunakan itu sedikit saja ya, boleh setengah gelas atau lebih sedikit daripada itu. Nah, karena nanti akan kita campur dengan air dingin. Air panas gunanya untuk melarutkan susunya. Nah, setelah itu kita aduk supaya susunya larut. Jika susunya sudah larut, maka selanjutnya kita tambahkan air dingin. Wah, supaya susunya menjadi hangat, ya, menjadi tidak panas. Karena jika susunya hangat, maka bisa langsung kita minum. Nah, setelah dicampur air dingin, maka susunya sudah siap untuk kita minum. Nah, sebelum minum, kita harus membaca doa terlebih dahulu ya. Setelah membaca doa, kita minum susu yang sudah kita buat. Dihabiskan ya. Dan jangan lupa membaca doa setelah meminum susunya. Wah, Masya Allah, lezat sekali. Bagaimana anak solih dan solihah kira-kira bisa tidak membuatnya di rumah? Pasti bisa ya. Nah, Bu Indri akan memberikan tantangan kepada anak solih dan solihah untuk membuat susu secara mandiri. Boleh menggunakan susu bubuk ataupun susu kental manis yang ada di rumahnya masing-masing. Ingat ya, saat membuatnya harus berhati-hati karena kita menggunakan air panas. Dan juga supaya dapur di rumah kita tidak berantakan. Oke, demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Bu Indri doakan semoga anak solih dan solihah menjadi anak yang mandiri. Bu Indri mohon maaf jika ada kesalahan. Bu Indri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.